Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Bu. Mbak Nini, gimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Bagaimana kabar orang tua, Mbak Nini? Alhamdulillah, Bu. Orang tua juga sehat. Oh iya, Mbak. Mbak Nini sekarang lagi sibuk apa ya? Sekarang saya sedang sibuk belajar sih, Bu, karena akhir-akhir ini saya sedang sering menghadapi ulangan harian, Bu. Selain itu, jika di rumah saya juga sibuk membantu ibu saya memasak pesanan orang-orang, Bu, karena kebetulan ibu saya juga mempunyai usaha catering. Oh, begitu ya. Jadi Mbak Nini harus pandai-pandai mengatur waktu ya antara belajar dan membantu orang tua. Iya, Bu, betul. Oh iya. Sekarang kamu sedang menghadapi ini ya, ulangan harian ya? Nah, ketika kamu belajar, apakah kamu belajar dengan teman-temanmu, Mbak? Iya, Bu, saya belajar bersama teman-teman. Saya perhatikan kelihatannya kamu sedang sedih ya, Mbak? Ya, begitulah, Bu. Iya, Mbak. Tadi ketika kamu mengatakan bahwa kamu sering belajar dengan teman-teman, raut wajah Mbak Nini itu terlihat murung seperti itu, Mbak. Di sini Ibu lihat bahwa ketika kamu berkata sering belajar dengan teman-teman, wajah Mbak Nini itu menunjukkan bahwa kamu merasa bahagia atau tidak sesuai dengan perkataanmu, Mbak. Iya, Bu. Nah, berdasarkan informasi dari Bu Ranti, selaku wali kelas kamu, beliau itu mengatakan bahwa kamu masuk kelas 10 sampai saat ini, kamu selalu terlihat menyendiri dan tidak mempunyai teman. Apakah benar seperti itu, Mbak? Iya, Bu, benar. Oke, jika benar berarti informasi dari Bu Ranti tidak salah ya. Kalau begitu, mari kita bahas bersama-sama permasalahan apa yang sedang kamu alami selama 45 menit ke depan. Dengan waktu tersebut, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, Mbak. Baik, Bu. Oke, Ibu ingin bertanya nih, Mbak, apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Penyebabnya itu karena selama ini saya merasa tidak pantas, Bu, jika berteman dengan teman kelas saya. Loh, kenapa seperti itu, Mbak? Bagaimana bisa kamu merasa tidak pantas berteman dengan mereka? Ya, saya sadar diri, Bu. Saya ini satu-satunya anak di kelas saya yang berasal dari desa, sedangkan teman-teman saya yang satu kelas saya itu berasal dari kota semua, Bu. Ketika kami mengobrol, mereka sering menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, Bu, yang menurut saya bahasa itu terdengar aneh dan saya pun tidak mengerti kata-kata tersebut, Bu. Jadi, masalahmu adalah kamu merasa minder jika berteman dengan mereka ya? Iya, Bu. Apakah ketika masih SD dan SMP juga mengalami hal seperti itu, Mbak? Yang dimana kamu merasa minder dan suka menyendiri. Tidak, Bu. Jadi dulu kamu memiliki teman ya? Iya, Bu. Dahulu saya jika pergi ke mana-mana, saya selalu bersama teman-teman, Bu. Entah itu ke kantin, ke perpustakaan, ke musola, ke dapur sekolah, ataupun ke ruang guru. Ketika belajar, saya pun lebih senang bersama teman-teman, Bu. Namun saat ini saya tidak seperti dahulu lagi, Bu. Karena Ninik yang sekarang itu lebih suka menyendiri, tidak mempunyai teman, sering murung, dan melakukan kegiatan apapun secara sendiri, Bu. Ya,
Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan, Mbak. Tentunya tidak enak ya, dan tidak nyaman jika dahulu kita selalu memiliki teman bersama atau sahabatlah untuk bisa bermain bersama, menghabiskan waktu bersama. Terus sekarang tiba-tiba kamu tidak punya teman untuk melakukan apapun, untuk bercerita apapun itu, Mbak Nini tidak punya teman seperti itu. Iya, Bu, seperti itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tetapkan terlebih dahulu permasalahan Mbak Nini yang alami saat ini ya. Bahwa Mbak Nini sekarang tidak memiliki teman, lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan teman-teman dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, dengan mengikuti konseling individu ini, apa tujuan yang diinginkan oleh Mbak Nini? Tujuan saya ingin seperti dahulu lagi, Bu. Seperti misalnya saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mampu bersosialisasi dengan teman-teman saya, Bu. Baiklah Mbak Nini, semoga setelah kegiatan ini tujuan tersebut bisa terwujud ya Mbak. Ibu ingin bertanya, ketika kamu sedang menyendiri di kelas, sementara teman-teman kamu bermain atau mengobrol dengan teman yang lain, apa yang Mbak Nini rasakan? Saya merasa sedih, bingung, Bu. Bahkan saya juga pernah menangis karena memikirkan nasib saya yang tidak seperti teman-teman, Bu, yang di mana saya tidak bisa bersosialisasi dengan mereka. Sebenarnya, saya ingin sekali, Bu, bergabung dengan mereka, tetapi saya merasa sebagian dari mereka itu, ada yang memandang saya dengan tatapan meremehkan saya, Bu, karena saya ini berasal dari desa. Jadi yang meremehkan kamu karena kamu berasal dari desa itu sebagian saja ya? Dan secara umum mereka terbuka dengan kehadiran kamu di kelas itu? Iya, Bu. Oke, misalnya nih, Ibu bisa mengabulkan segala apapun keinginan Mbak Nini. Lalu kemudian bayangkan apabila besok yang ingin Mbak Nini inginkan itu terwujud, apa permintaan Mbak Nini? Saya ingin meminta agar saya bisa membangun pertemanan yang solid, yang kompak, dan yang harmonis seperti halnya teman SMP, Bu. Saya ingin teman saya saat ini tidak membeda-bedakan saya dan memandang saya dari desa, sehingga saya tidak akan merasa minder jika bergabung dengan mereka. Nah, jika diibaratkan dengan skala 1 sampai 10, rasa keinginanmu untuk bergabung dengan teman-teman itu berada di skala berapa, Mbak? Skala 8, Bu. Wah, cukup tinggi ya, Mbak. Lalu apakah kamu pernah mencoba bergabung dengan teman-teman? Iya, Bu, pernah. Bagaimana respon mereka? Apakah mereka menerima kamu dengan baik? Iya, Bu, mereka menerima saya dengan baik, bersedia mengajak ngobrol saya, juga namun ketika mereka mulai berbicara menggunakan kata-kata yang gaul, yang tidak dimengerti oleh saya mulai bingung, Bu, dengan obrolan mereka dan saya tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Selain itu, karena ada sebagian teman yang meremehkan saya, yang di mana saya ini berasal dari desa, sedangkan mereka, berasal dari kota yang memiliki fasilitas belajar yang memadai, sedangkan saya ini tidak memiliki fasilitas belajar yang, memadai seperti mereka, Bu. Akhirnya saya berpura-pura pergi ke kamar mandi ataupun, mengerjakan tugas, Bu. Apakah jika kamu melakukan hal tersebut, kamu bisa mendapatkan teman? Saya rasa tidak, Bu. Lalu menurut kamu apa arti seorang teman? Menurut saya
Teman itu merupakan orang yang mau mengerti dan mendengarkan kita, Bu, yang menemani kemanapun kita pergi, dan tempat untuk berbagi cerita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, apakah dulu waktu sebelum masuk sekolah SMA, kamu pernah kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman baru? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Mmm, iya, Bu, saya pernah kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman baru. Waktu itu, saya tidak bisa menyesuaikan dengan teman baru ketika saya SMP kelas 8. Waktu itu saya kan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari. Nah, saya itu sendirian, Bu, dari kelas saya tidak ada yang memilih ekstra tersebut kecuali saya, dan saya tidak mengenal teman-teman yang mengikuti ekstra tersebut. Waktu itu saya mencoba memberanikan diri dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan mereka, Bu, yang mengikuti ekstra tersebut, kemudian mengobrol basa-basi lah, Bu, dan menanyakan terkait apa sih alasan mereka mengambil ekstra tari ini. Lama-kelamaan saya bisa akrab, Bu, dengan mereka. Wah, itu merupakan usaha yang bagus, Mbak. Artinya, Mbak Nini bisa memberanikan diri untuk bersosialisasi dengan mereka, walau saat itu masih SMP loh, Mbak. Iya, Bu. Lalu sekarang kan kamu udah SMA ya, Mbak. Apakah kamu tidak memiliki keberanian seperti itu? Eee, Harusnya sih ada, Bu, saya harusnya berani. Nah, jika seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengembalikan keberanian diri saya untuk bersosialisasi dengan teman-teman SMA yang saat ini. Saya akan membuktikan kepada teman saya yang merendahkan saya bahwa walaupun saya dari desa, saya bisa berhasil dan mampu bersaing secara sehat dengan teman saya saat ini. Wah, bagus itu, Mbak. Artinya Mbak Nini sudah memiliki semangat lagi dan mampu bangkit dari keterpurukan karena tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru, Mbak Nini. Iya, Bu, terima kasih. Saya akan berusaha untuk bersosialisasi dengan teman SMA saya, Bu. Oke, Mbak. Nah, Ibu sangat setuju dengan apa yang Mbak Nini inginkan itu. Perlu Mbak ketahui bahwa siswa yang dari desa atau bukan sebenarnya tidak berpengaruh dengan teman Mbak Nini jika Mbak Nini tidak memikirkan hal tersebut, seperti itu, Mbak. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa yang dari desa lebih banyak pengetahuan daripada siswa yang dari kota. Maka dari itu Mbak Nini tidak perlu minder, kalian di sekolah itu sama-sama belajar, belajar mata pelajaran di sekolah, belajar tentang adab dengan guru, dengan orang lain, juga tentang bersosialisasi dengan teman. Tidak perlu khawatir Mbak, coba lakukan hal-hal yang Mbak Nini tersebut pernah lakukan pada saat SMP ya. Nah, itu coba untuk dilakukan untuk tahap perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Saya akan mencoba melakukan hal tersebut, Bu. Baik, Mbak. Lalu bagaimana dengan perasaan Mbak Nini sekarang? Alhamdulillah, Bu, saat ini saya sedikit lega, pikiran dan hati saya sudah mulai tenang, dan saya juga sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan. Kalau boleh tahu apa rencana Mbak Nini sekarang dan kapan rencana tersebut akan dilakukan? Rencananya yaitu saya akan mencoba berkenalan dengan teman-teman baru saya yang di SMA dengan cara yang pernah saya lakukan dulu, Bu, pada saat saya SMP, dan saya juga akan menghilangkan perasaan minder saya sama teman-teman saya yang dari kota. Saya akan melakukan hal itu mulai besok, Bu. Baik, jika itu yang menjadi keinginan dan keputusan Mbak Nini, saya sangat mendukung.
Saya simpulkan ya Mbak, bahwa Mbak Nini itu awalnya sulit untuk bersosialisasi dengan teman sekolahnya Mbak Nini di lingkungan baru, dikarenakan Mbak Nini minder karena Mbak Nini dari desa ya, dan kebanyakan teman Mbak Nini itu berasal dari kota. Tetapi Mbak Nini sudah menemukan solusinya bahwa Mbak Nini akan mencoba perkenalan dengan cara baru, yaitu yang pernah dilakukan oleh Mbak Nini pada saat SMP kelas 8. Apakah Iya, seperti Bu. itu, Mbak? Benar, Bu. Baik, Mbak Nini, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Apakah ada pertanyaan, Mbak? Baik, Bu, sepertinya belum. Baik, jika belum, nanti jika ada pertanyaan bisa WA Ibu saja ya. Dan saya anggap konseling ini belum selesai. Saya ingin mengetahui apakah Mbak Nini sudah melaksanakan apa yang Mbak Nini ingin lakukan. Apakah hal tersebut berhasil sebagai cara Mbak Nini untuk memulai pertemanan? Lalu kira-kira kapan ya Mbak Nini bisa melaksanakan konseling lagi? Bagaimana jika hari Sabtu sore minggu depan, Bu? Baik, insya Allah bisa. Nanti Ibu buatkan link Zoom-nya ya Mbak. Baik, Ibu, nanti saya tunggu. Baik Mbak, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.